Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia dan sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel saya Informasi Amang Mawardi. Sebagaimana episode-episode sebelumnya, saya masih akan tetap membacakan artikel anekdot yang saya ambil dari buku saya Mari Tersenyum dan Termenung. Kali ini saya akan membacakan artikel berjudul Diskusi Masalah Gaji. Namun di dalam data-data yang tertulis pada artikel ini itu masih menunjukkan data-data lama, yaitu data yang tercatat sekitar tahun 2010, di mana buku ini saya terbitkan, misalnya yang menyangkut gaji buruh UMR ya di Jakarta, tercatat pada waktu itu sekitar tahun 2010 tercatat sekitar Rp1.100.000. Sementara kalau dibandingkan sekarang, kalau tidak salah, upah minimum regional Jakarta sekitar 4,2 juta rupiah. Kenapa data tersebut tidak saya ubah, yang kemudian saya sesuaikan dengan kondisi saat ini? Ini disebabkan saya ingin menunjukkan bahwa buku saya tersebut benar-benar saya tulis pada tahun 2010, tidak saya ubah. Tentu artikel ini aslinya memang bukan karya saya, ini saya ambil dari salah satu majalah, kalau tidak salah majalah Gapura yang diterbitkan oleh Humas Pemkot Surabaya. Kemudian saya analisis, saya tulis di majalah Bank Jatim, di mana pada saat itu saya menjadi redaktur pelaksana. Baiklah, akan segera saya bacakan artikel berjudul Diskusi Masalah Gaji. Diskusi masalah gaji. Saat ngerumpi di luar tugas antara orang Indonesia dan orang Eropa saling menanyakan perihal penghasilan masing-masing. Berapa gaji Anda dan untuk apa saja uang sejumlah itu? Tanya orang Indonesia mengawali pembicaraan. Jawab orang Eropa, gaji saya 3.000 euro. 1.000 euro untuk tempat tinggal, 1.000 euro lagi untuk makan, 500 euro untuk hiburan. Lalu sisa 500 euro untuk apa? Tanya orang Indonesia. Orang Eropa menjawab ketus, oh itu urusan saya, Anda tidak perlu bertanya. Kemudian orang Eropa balik bertanya, kalau penghasilan Anda? Gaji saya Rp1.100.000, yang Rp450.000 untuk makan, yang Rp350.000 untuk sewa tempat tinggal, yang Rp250.000 untuk transport, yang Rp200.000
untuk sekolah anak, yang 200.000 rupiah lagi untuk bayar cicilan pinjaman, yang 100.000 rupiah untuk saat orang Indonesia nerocos menjelaskan, orang Eropa menyetop dengan pertanyaan penuh heran. Stop. Uang itu jumlahnya sudah melampaui gaji Anda. Sisanya dari mana? Orang Indonesia itu lantas menjawab dengan enteng. Begini, Mister, uang yang kurang itu urusan saya. Anda tidak berhak bertanya-tanya. Begitulah artikel yang berjudul diskusi masalah gaji. Jadi jelas orang Eropa gajinya teralokasikan dengan baik, bahkan mungkin masih bisa menabung. Sementara gaji buruh di Indonesia, terutama di Jakarta, pengeluarannya sudah melampaui gaji yang diterimanya setiap bulan. Lantas, bagaimana analisis saya terhadap artikel ini? Lantas, bagaimana otak-atik gatuk saya? Baiklah, akan saya teruskan menganjak analisisnya. Sama-sama menjawab itu urusan saya. Yang membedakan orang Eropa punya batasan jelas sampai di mana mereka mengalokasikan gajinya. Sementara pengeluaran orang Indonesia sudah melewati gaji yang diterimanya setiap bulan. Meski yang diterimanya sebatas UMR, upah minimum regional, yang cuma Rp1.100.000 untuk ukuran Jakarta ini. Maksudnya untuk ukuran Jakarta pada sekitar 10 tahun yang lalu itu. Alokasi gaji orang Eropa jelas lantaran mencukupi untuk hidup setiap bulan. Bahkan ada banyak orang yang bisa menabung. Berbeda dengan gaji rata-rata orang Indonesia, dalam hal ini buruh Indonesia ya, maka kekurangan itu bisa diperoleh dengan improvisasi, objek atau ngutang. Atau bisa jadi dengan menggabungkan gaji suami istri bagi yang sama-sama berpenghasilan. Atau bisa jadi melakukan korupsi bagi yang punya niat dan peluang. Tentu ini tidak saya maksudkan untuk seorang buruh yang gajinya cuma Rp1.100.000, karena buruh tidak punya peluang untuk itu. Mudah-mudahan juga tidak punya niat. Yang punya peluang adalah, saya lanjutkan ya, tentu saja orang sekelas buruh pabrik yang cuma
bergaji Rp1.100.000 tentu tidak punya peluang untuk korupsi. Biasanya yang punya jabatan publiklah yang sering melakukan tindakan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.